Daulah Abbasiyah merupakan dinasti kelanjutan dari Daulah Umayyah yang digulingkan. Daulah ini berkuasa selama 509 tahun mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi di bawah kepemimpinan 37 khalifah. Selama 5 abad lebih itu, Daulah Abbasiyah berhasil membawa umat Islam mencapai puncak kejayaan atau lebih populer disebut The Golden Age of Islam. Berbagai kemajuan terjadi di hampir semua bidang dan lini. Salah satu kunci kemajuannya adalah gerakan penterjemahan, sebuah gerakan penterjemahan naskah-naskah kuno Romawi atau Yunani, Persia, hingga India yang juga pernah dilakukan di era sebelumnya Daulah Umayyah. Jadi, gerakan penterjemahan merupakan embrio lahirnya kemajuan yang dicapai Daulah Abbasiyah, dan gerakan tersebut tidak lepas dari peranan Khalifah kedua Daulah Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, yang mempelopori gerakan penterjemahan buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Khalifah al-Mansur juga menimbang buku seharga emas, sehingga melahirkan para pegiat ilmu pengetahuan dari berbagai kalangan. Ulama dan ilmuwan dari berbagai daerah pun didatangkan untuk mengajari pelajar. Dengan demikian, gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan cukup pesat. Pada masa sebelumnya, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi. Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam. Kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memindah ibu kota dari wilayah Anbar atau Hasimiyah ke Baghdad juga memberi dampak besar terhadap kemajuan daulah, karena kondisinya menjadi aman sehingga seluruh energi bisa dicurahkan untuk membangun Daulah Abbasiyah dengan cepat. Rintisan Khalifah kedua Al-Mansur semakin disempurnakan generasi berikutnya dengan lahirnya Baitul Hikmah di era Khalifah kelima Harun ar-Rasyid, sebuah perpustakaan yang sekaligus difungsikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya, yakni Imperium Sasania Persia bernama Jundis Habur Academy. Pada masa Harun ar-Rasyid, namanya kemudian diubah menjadi Khizanah al-Hikmah atau Khazanah Kebijaksanaan, berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Di lembaga tersebut juga disimpan buku-buku kuno dari Persia, Bizantium, Romawi, bahkan Ethiopia dan India. Namun sejak tahun 815 Masehi, di bawah khalifah selanjutnya, Khalifah ke-7 Abdullah al-Ma'mun, nama lembaga itu diubah menjadi Baitul Hikmah. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, pemerintahan Daulah Abbasiyah memang semakin gemilang. Sang khalifah mendirikan berbagai bangunan untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi. Berbagai disiplin ilmu juga berkembang pesat pada masa ini. Di bidang ilmu-ilmu agama misalnya, mulai dilakukan sistematisasi berbagai cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Di bidang hadis mengalami masa penting khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Jurayj, Malik bin Anas, juga Ar-Rabi bin Sabih, dan Ibnu al-Mubarak. Selanjutnya di awal-awal abad ketiga muncul kecenderungan baru penulisan hadis Nabi dalam bentuk musnad. Di antara tokoh yang menulis musnad antara lain Ahmad bin Hambal, Ubaidillah bin Musa, dan lainnya. Perkembangan penulisan hadis berikutnya muncul tren baru yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yakni munculnya kecenderungan penulisan hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif, palsu, sebagaimana dilakukan Imam Bukhari dan Imam Muslim, guru dan murid. Mereka meneruskan rintisan kodifikasi hadis yang sudah dilakukan di era sebelumnya, Daulah Umayyah, bahkan menyempurnakannya.
sang guru Imam Bukhari menyusun kitab berjudul Al-Jami'ul Musnadus Sahihil Mu'tasar min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunnihi, atau yang lebih dikenal dengan Sahih Bukhari. Begitu juga dengan muridnya Imam Muslim menyusun kitab Sahih Muslim. Kedua kitab hadis tersebut kini dikenal dengan Sahih Bukhari Muslim. Kitab hadis ini terbilang paling unggul karena memuat di dalamnya bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, menunjukkan kesohihannya. Tentu karya Imam Bukhari dan Muslim ini menjadi hadiah berharga bagi umat Islam, karena saat itu banyak beredar hadis-hadis palsu yang sulit dibedakan dengan hadis sahih. Dan untuk memilah dan memastikan hadis sahih atau palsu, Imam Bukhari sampai harus berkelana ke satu negeri ke negeri lainnya selama 15 tahun hingga tersusunnya kitab tersebut. Apa yang dirintis Imam Bukhari dan Muslim juga diikuti ulama besar lainnya, menyusun kumpulan hadis-hadis Nabi seperti Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, serta An-Nasai. Sama seperti kitab karya Imam Bukhari dan Muslim, karya mereka juga diakui kesohihannya. Keenam kitab hadis inilah yang kini dijadikan sebagai rujukan utama umat Islam yang kemudian dikenal sebagai Kutubus Sittah. Bukan hanya bidang hadis, ilmu fikih juga berkembang pesat di Daulah Abbasiyah. Bahkan dua ulama besar yang lahir dan besar di era sebelumnya, Daulah Umayyah yang menjadi rujukan madhab, yakni Imam Abu Hanifah di Kufah dan Imam Malik bin Anas di Madinah, masih hidup dan punya pengaruh besar di era Daulah Abbasiyah. Di era ini juga muncul dua ulama besar baru lagi, yakni Imam Syafi'i di Palestina dan Imam Hambali di Baghdad, Irak. Kemunculan Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyempurnakan khazanah intelektual dunia Islam, khususnya bidang hukum Islam, yang menjadi rujukan umat Islam hingga kini dan mengelompokkan menjadi 4 madhab. Ulama terkenal lain yang lahir di era ini adalah Al-Auza'i di wilayah Sam, Ibnu Abi Urbah dan Hamad bin Salamah di Basrah, Ma'mar di Yaman, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah Al-Maghazi. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Yahya bin Ziyad Ad-Dailami, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farrah. Tetapi luput dari catatan Ibnu An-Nadim bahwa Abdur Rojak bin Hammam Al-San'ani yang hidup sezaman dengan Al-Farrah juga telah menyusun sebuah kitab tafsir lengkap serupa. Disiplin keilmuan lain yang juga mengalami perkembangan signifikan adalah ilmu sejarah yang dipelopori Ibnu Ishaq, kemudian dilanjutkan Ibnu Hisam. Selanjutnya muncul pula Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang menulis buku berjudul At-Tarikhul Kabir dan Al-Maghazi. Buku pertama dinyatakan hilang meski isinya masih direkam oleh sejarawan At-Tabari. Sejarawan lain yang datang berikutnya adalah Muhammad bin As'ad dengan karya besarnya berjudul At-Tabaqatul Kubra, serta Ahmad bin Yahya Al-Balazuri yang menulis Futuhul Buldan. Bukan hanya bidang ilmu agama, perkembangan ilmu pengetahuan umum juga pesat. Perkembangannya dimulai dari proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato. Maka muncullah para filosof muslim yang di kemudian hari menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah Al-Kindi yang memiliki karya sampai 236 judul, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Rus yang memiliki karya berjudul Mabadi'ul Falasifah. Ada juga Ibnu Tufail dan Al-Ghazali dengan karya terkenalnya berjudul Ihya Ulumuddin. Sama seperti disiplin ilmu filsafat, ilmu kedokteran juga berkembang pesat di era ini. Di antara ahli bidang kedokteran antara lain
Ibnu Hayyan juga disebut sebagai bapak kimia dengan 500 karya. Ada juga Ibnu Sina atau Avicenna dengan karya hebatnya berjudul Al-Qanun fit Tib. Juga ada Ibnu Hazm, ahli mata dengan karya optik. Begitu juga bidang matematika dan sains berkembang pesat. Ilmuwan terkenal bidang ini diantaranya adalah Al-Khwarizmi dengan bukunya Al-Jabar wal Muqabalah yang merupakan buku pertama ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah istilah aljabar dan logaritma dalam matematika berasal. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Kedua, Al-Battani, penemu teori trigonometri yang akhirnya melahirkan ilmu sains modern seperti sekarang ini. Dalam bidang astronomi, tokoh pertamanya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samarah bin Jundab Al-Fazari atau yang dikenal dengan Al-Fazari. Dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazari, tokoh astronomi yang bermunculan diantaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, Al-Farghani, Al-Batiani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. Kemajuan yang dicapai berbagai disiplin ilmu pengetahuan tersebut juga diikuti dengan perkembangan di bidang sosial budaya. Di antaranya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Al-Qasrul Zahabi dan Al-Qasrul Khuldi menjadi potret wujud dari proses akulturasi dan asimilasi tersebut. Al-Qasr Al-Zahabi atau Istana Emas, nama ini melambangkan keagungan dan kemegahan istana dibangun Daulah Abbasiyah karena sebagian besar sisi istananya dihiasi dan dilapisi emas. Masyarakat merasakan keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik. Kehidupan sosial dan masyarakat masa itu juga tertata baik. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga sekarang seperti kitab Kulillah Waddima karya Baidaba. Tokoh terkenal di bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Abu Nasr Muhammad bin Uzla Al-Farabi, pencipta teori musik Islam, dan Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuli yang telah berhasil memperbaiki musik Arab Jahiliyah dengan sistem baru. Buku musiknya yang terkenal adalah kitab Al-Han wal Angham, buku not dan irama. Beliau sangat terkenal dalam musik sehingga mendapat julukan Imam Al-Mughaniyin, Raja Penyanyi. Perkembangan pesat juga terlihat pada pembangunan infrastruktur. Kota-kota indah pun bermunculan sebagai pusat peradaban Daulah Abbasiyah seperti kota Baghdad, Samarah, Karah Hasimiyah, Mesir, dan lainnya. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, terletak di tepi sungai Tigris atau Dajlah. Kota Baghdad dikenal sebagai kota terindah di dunia. Kota ini dikenal memiliki hasil karya spektakuler dan banyak digandrungi masyarakat setempat, hingga diabadikan dalam sebuah karya berjudul Alful Laila wal Laila atau Kisah 1001 Malam karya Abu Nawas. Sementara Samarra dibangun di sebelah timur kota Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Suasana kota sangat nyaman, indah, dan teratur. Kota Samarra asalnya dibangun oleh Khalifah kelima Daulah Abbasiyah Harun ar-Rasyid dari sebuah kota tua yang kemudian dilanjutkan Khalifah Al-Mu'tasim. Kota lain yang muncul sebagai pusat peradaban Daulah Abbasiyah adalah kota Anbar atau Hasimiyah yang menjadi ibu kota pertama Daulah Abbasiyah. Kota ini dibangun Khalifah pertama Abul Abbas As-Sofa. Kota lain yang juga muncul adalah Karah yang dibangun Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai kota bayangan dari ibu kota Baghdad.
Juga ada kota Mesir, Bukhara, dan Samarkand. Itulah yang terlihat di era Daulah Abbasiyah. Kemajuan pesat terjadi di hampir semua bidang hingga era ini disebut sebagai The Golden Age of Islam atau puncak kejayaan Islam. Sebuah prestasi membanggakan karena hanya Daulah Abbasiyah lah yang mampu mengantarkan umat Islam mengalami puncak kejayaan yang hingga kini tidak ada satupun daulah yang mampu menandingi, meski Daulah Turki Utsmani sekalipun. Dan kunci keberhasilan Daulah Abbasiyah adalah dari gagasan brilian Khalifah kelima Harun ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang sekaligus difungsikan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Rintisan Harun ar-Rasyid ini dilanjutkan putranya Khalifah ketujuh Abdullah al-Ma'mun. Selain Baitul Hikmah, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang dibangun dan tersebar di sejumlah kota pusat peradaban Daulah Abbasiyah juga memiliki kontribusi besar atas kemajuan daulah ini. Di antaranya adalah madrasah atau An-Nizamiyah, lembaga pendidikan yang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir atau perdana menteri Daulah Abbasiyah. Tak hanya di kota Baghdad, madrasah-madrasah itu juga didirikan di kota-kota lain seperti Isfahan, Nisabur, Basra, Tubristan, Hara, dan Mosul. Selain madrasah juga ada Kutab, sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah, serta masjid. Pada masa itu, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga difungsikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan tahasus. Selain tiga bangunan itu, juga didirikan Majlis Munazarah, tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Demikian kisahnya, dan ikuti kisah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.